Tanya Bet, ya, open kamera nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Givarin bolos. Baik, Kak. Iya, Gimana? baik. Baik. Abet, Baik. kegiatannya apa aja selain di Algo? Kegiatannya selain di Algo. Mungkin Tidur. jadi Abet nggak ikut Bebras yang link yang udah Kak kirim. Ikut nggak? Yang mana? Yang ada di grup. Itu kan Kak kirim kemarin tuh, Bebras. Itu seru tuh. Nanti lumayan sertifikatnya bisa ditambahkan ke portofolio saat Abed mau masuk kuliah atau ngelamar kerja. Lumayan. Hmm, Gitu ya, Bet ya. ya. Dan cari aktivitas produktif lainnya. Ya mungkin main bola mungkin ya semasa-masa. Tapi jangan di waktu ini ya. Jangan Iya. sekarang ya. Hmm, Gitu ya. Oke. Thank you, Bet. Zafid, ya. gimana Zafid kabarnya? Apakah Kabarnya sehat kak? bagaimana? Lagi cecetan sama Givari kak ini. Zafid, kegiatannya apa aja, Fit? Eh Sekolah, ngaji dan lain-lain. Wah, ngaji ya. Ngajinya malam. Iya malam. Oh. Dulu Kak pikir ini, kalau Kak dulu ngajinya itu sore ya, sama malam. Gitu ya. Mantap ya. Iya, Zafid daftar lombanya. iya kak. Daftar kak. Mantap. Nice. Semoga kalian sukses ya. Nanti kita ada pelatihan sama Kak langsung. Kita kulik soal-soalnya. Oke? Oke. Oke. Amel, bagaimana kabarnya Amel? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Amel kesibukannya apa aja, Mel? Sekolah ngaji, Sekolah ngaji. latihan ini Ngoding. tenis, Wah, ya coding. wes. Kemudian Bebras ikut, Mel? Jelas? Bebras, lomba. Enggak ikut. Oh, kenapa nggak ikut kalau nggak boleh tahu? Banyak sih, banyak sibuk dari sekolah. Oh, banyak tugas gitu Iya, ya. banyak tugas. Iya. Oh, I see, I see. Oke, nggak apa-apa ya. Bagus tuh, produktif tapi kita. Mantap, Mel. Kak suka itu. Syakira, bagaimana kabarnya? Baik-baik aja, Kak. Baik-baik aja. Sibukan apa aja kira? Lomba belajar sama persiapan buat ujian-ujian. Wes, lomba Bebras. Nggak ikut Oh, oh, nggak ikut. Lombanya apa kalau Kak boleh tahu? bahasa Inggris, IPA, matematika, bahasa Indonesia sama PKN. Wah, Ih, banyak banget ya. Mantap ya. Ah, ini Gifari nih. mana Eh, Givari? Shakira SMP ya? Masih SD, Kak. Serius? Oh Ya, iya, benar-benar. Kak dulu di SD juga lombanya cerdas cermat sama pidato. Nggak ada sih loh. Pidato, wow. Iya, Pidato. Kak. Kak udah jago tuh pidato Sama kecil-kecil. kak. Sama kak. Seru tuh. Mantap Kira. Kira patut masih, Kak. ditiru. Oke, ini Gipari. Ini teman-teman kalian entah pada kemana ya. Ada yang bolos kak. Ini Gipari nih. Katanya yang Connecting. bolos Giv. Gimana sih Givari ini? Masih connecting audio. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Jadi materinya ini lumayan seru ya. Jadi untuk memperkaya apa namanya Join woi. kemampuan ngoding kalian, mari kita pelajari materi yang sekarang ini. Oke, materinya apa Kak? Oh, Iya. itu banyak orang yang lewat tuh. Saya pakai background dulu mungkin ya. Atau kalian mau pemandangan seperti ini? Iya kak, pemandangan kayak gini aja kak. Nah, atau begini atau tetap yang Yang biasa, natural yang ini, yang kayak yang ini? kuliah, yang tempat kuliah. Oh, ini.
Ya, bukan yang tadi ada orang lewat. Oh, oke. Ada sponsor gitu ya di belakang. Mantap ya. Iya. Oke, kita mulai kalau gitu. Jadi materinya namanya adalah perintah berkondisi. Nah, apa itu, Kak? Nanti Kakak jelaskan. Nah, di sini nanti kita disuruh untuk mengoding pemrograman rekomendasi pintar. Pokoknya kalian setelah materi ini kalian ya jago lah gitu ya. Bisa dikatakan, wah udah bisa diuji skill kalian dalam ngoding gitu. Apa itu? Perintah berkondisi. Nah, sebelum itu ini sebagai ceritanya gini. Jadi developer-developer junior, Zapid, Shakira, Abed, dan Amel, kemudian Gifari, masih ada nggak Gifari? Masih ada. Gifari, iya. Di sini nanti kalian telah menerima pesanan dari toko Sweet Stories namanya. Direktur mereka ingin membuat rekomendasi pintar untuk produk di website mereka. Ini adalah tugas yang menantang tetapi menarik ya, bukan sulit tapi menantang gitu ya. Nah, kemudian bentuk tugasnya gimana? Jadi rekomendasi pintarnya seperti ini ya. Jadi program mengetahui dua rekomendasi lollipop sama kue. Saat misalnya Amel memasukkan preferensi, preferensi di sini artinya keinginan ya. Kalau dalam konteks lain itu pustaka sendiri atau resource sendiri. Kalau di sini artinya keinginan. Misalnya, Amel memasukkan permen. Nah, bagaimana program itu tahu bahwa saat permen ini dimasukkan, yang tercetak itu nanti lollipop, bukan kue, betul? Ya, permen itu lollipop kan ya, bukan kue, betul? Iya. Oke, oke Gipari. Gitu ya. Jadi Ya, nanti Kak. kita akan memprogram seperti itu. Terus caranya gimana, Kak? Caranya adalah program kita harus melakukan analisis preferensinya dan menyeleksi rekomendasinya. Pertanyaannya gimana kita membuatnya? Nah, secara algoritma atau konsep flowchart atau diagram alur dari programmingnya itu, pemrogramannya itu adalah seperti ini nanti. Jadi kita disuruh untuk memasukkan, misalnya Shakira memasukkan permen. Nah, program kita bertanya gitu, apakah dia memasukkan permen? Kalau iya, tolong cetak lollipop gitu ya. Kalau tidak, tolong cetak kue. Nah, begitu. Gimana kita membuatnya? Kita akan belajar pelan-pelan dulu ya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk memprogram konstruksinya? Yang pertama, konstruksi apa yang membuat kondisi ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, gimana kita bisa membuat kondisi untuk seleksinya? Oke, dari hal itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat rekomendasi pintar untuk sebuah toko kue. Pelanggan ingin program untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan keinginan mereka, ya, preferensi atau keinginan mereka. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita akan belajar yang pertama, perintah berkondisi adalah konstruksi yang menganalisis sebuah kondisi dan memilih perintah yang akan dilaksanakan. Kemudian, kita akan belajar gimana cara memprogram kondisi menggunakan data tipe yang baru. Kemudian, ambil proyek kerja pertama. Jadi, kalian bisa membuat proyek pertama setelah belajar hal ini nanti. Gitu. Ya. Jadi, siapkan diri kalian. Sebelum ke sana, kakak ingin berbicara tentang tipe data logis dulu. Kenapa perlu membicarakan ini? Karena dari sini kita nanti akan bermain-main logika. Logika itu bernilai benar dan salah gitu. Makin penasaran kan kalian? Iya, Nah, Kak. kemudian gimana? Gimana kita bisa memprogram sebuah kondisi? Nah, dalam tugas sebelumnya, maksudnya pertemuan yang eh, sorry, yang di slide yang tadi, kita memiliki kondisi sebagai suatu pernyataan yang benar atau salah. Jadi maksudnya gini, misalnya nanti Amel memasukkan preferensinya atau keinginannya permen. Nah, program itu bertanya kepada dirinya ya, bukan kepada Abed gitu. Bet, ini permen atau enggak? Nah, bukan. Tapi program itu bertanya, apakah ini permen? Kalau iya berarti benar. Itu kan true. Kalau tidak berarti nilainya salah.
Kurang lebih seperti itu untuk sebuah kondisi. Nah, pernyataan seperti ini sangatlah penting dalam programming. Data tipologis ini disebut dengan istilah Boolean. Jadi apa? Boolean. Jadi data tipologis yang namanya Boolean ini hanya mempunyai dua jenis nilai, yaitu true Ya, true atau no. atau false ya, bukan no ya. Ya, false. False. Ya, so. True ini artinya benar, false ini artinya salah. Gitu. Nah, sekarang gimana penggunaannya? Penggunaannya seperti tabel di atas ini. Nah, data tipe nilai kita tahu bahwa bilangan bulat itu tipenya itu min 100, 5, 1000, 512, 10.000 dan lain sebagainya. Sedangkan tipologis hanya ada dua, yaitu true or false atau false. False, salah. Kemudian variabel bilangan bulat kita dapat menyeting variabel sama dengan angka biasa. Nah, sedangkan tipologis dalam bentuk bilangan bulat, dalam bentuk variabel nilainya hanyalah true atau false gitu. Kemudian ekspresi sederhana seperti uang harian dikali hari, ya ini kita dapat menempatkan bilangan bulat ya, misalnya uang hariannya 15.000 dikali harinya seminggu, maka nanti hasilnya sebanyak 105.000. Gitu ya. Kalau tipologis, nah seperti ini ya. Jadi, apakah 5 lebih besar dari 2? 5 lebih besar dari 2 enggak? Iya, Salah ya? salah. Ya, true. Iya dong. 5 lebih besar dari 2 kan? Iya. Ya, jadi nilainya itu true ya. Kemudian nama, misalnya namanya di sini Zafid atau ya Zafid. Zafid nilainya apakah benar sekarang? Benar. Misalnya namanya di sini Zafid ya. Zafid itu ini artinya tidak sama dengan John. Benar ya? Jadi ini nilainya benar. Oh, Kata terus. Zafid itu kan tidak sama dengan John. Gitu ya Zafid ya. Jadi Ya. Zafid saya tidak pernah memanggil Zafid John gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Nah, sekarang variabel dan ekspresi sederhana. Ekspresi dan variabel bisa menerima nilai true atau false. Betul. Misalnya, kita mempunyai variabel, nilai booleannya itu true. Kemudian, variabel telah dikirim nilainya false. Saat kita cetak, ya dia akan mengeluarkan print check true. Print telah dikirim false. Begitu ya. Jadi, hanya seperti itu terkait ekspresi logis. Nah, dalam kasus yang lanjut, kita dapat menggunakan perintah ini, perintah logis ini seperti demikian. Misalnya, kita punya variabel di toko itu nanti nilainya itu angka, integer input. Kita memasukkan angka, misalnya 150. Kemudian dipesan, itu juga nilainya angka. Nah, sekarang ada ekspresi logis oke. Apakah di toko lebih besar dari dipesan? Gitu. Gimana kira-kira? Misalnya di toko 150, dipesan 115. Nah, sekarang ekspresi ini benar atau salah? Benar, benar. Apakah di toko ya, betul ya. True ya. Jadi 150 itu lebih besar dari 114. Maka ketika kita cetak print oke, dia akan menulis true. Oh, pernyataan di atas tuh benar. Begitu ya. Nah, sebelum lanjut lagi, sekarang kita berkenalan dengan operator perbandingan. Ya, mungkin yang ini sudah kita bicarakan ya. Ini disebut perkalian, ini disebut pembagian, ini disebut sisa bagi atau modulo, istilah kerennya. Mod ya biasanya. Tapi nama lengkapnya modulo. Kemudian ini pembagian bulat atau fungsi floor. Kemudian ini penjumlahan. And the last but not least is distraksi atau pengurangan, distraction. Gitu ya. Jadi Ya. seperti itu. Nah, sekarang untuk tipe data logis itu sama ya, banyaknya sama, ada lebih besar dari, ada kurang lebih kecil dari, ada sama dengan. Nah, yang perlu diingat sama dengan itu kalau kita mau tipe logisnya, misalnya misalnya abet, A-nya besar, itu sama dengan
Abed. Nah, gitu. Jadi kalau sama dengannya 1, ini bukan ekspresi logis, tapi ini sebuah variabel. Kalau sama dengannya 2, maka apakah abed hanya besar sama dengan abed hanya besar? Oh, benar ya. Gitu. Jadi itu untuk sama dengan. Kemudian ini tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Ya. Jadi misalnya mungkin kalian pernah mendengar ini ya. 5 itu tidak sama dengan 120. Ya, mungkin kalian belum belajar faktorial, tapi nggak apa-apa. Kemudian, misalnya, Zafid tidak, nah bisa bisa ditulis dalam bentuk tidak, gitu ya, tidak sama dengan Zafid Z-nya besar, begitu. Begitu ya. Jadi tidak sama dengan, ini sama dengan. Kemudian ini kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita ke contoh soalnya. Abed, Amel, Shakira, Gifari, mana Gifari tadi? Ada pertanyaan? Ayo, tanya Kak dulu. Ayo, gimana? Nah, ini Akso datang nih. Ada pertanyaan? Zapit? Nggak ada, Kak. Belum ada. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal. Misalnya tulis program yang menanyakan berapa banyak persediaan coklat lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Banyak minimum dari permen di persediaan adalah 50 kilogram. Jadi yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah soalnya itu tidak ada yang sulit, tapi hanya butuh tenaga ekstra untuk mengerjakannya. Jadi mungkin kalian ya ini terlihat membingungkan gitu ya. Wah, sulit banget nih kelihatannya. Ingat, mindset itu sangat bermain. Jadi bilang saja, oh ini soalnya tidak sulit kok. Ini hanya menantang saya untuk berpikir lebih keras, berusaha lebih keras. Gitu ya. Syakira, Sabit, Abed, Amel, Gifari, Akso. Ah, ini Akso datang. Nah, kemudian gimana penyelesaiannya, Kak? Ah, ini si Nabila Ahmad. Ini terkait, sorry. Sekarang ini jawabannya ya. Jadi yang pertama kita buat variabel bernama di toko pakai fungsi integer, kemudian fungsi input dalam persediaan, tambahkan perasa. Kemudian banyak minimum, di sini dia ditulisnya 50 kilogram. Kemudian pengiriman, nah apakah di toko lebih kecil dari banyak minimum? Nah kalau iya print true, kalau false print false. Nah sekarang misalnya Givari, Kak memasukkan di sini di tokonya 50. Apa yang akan dicetak oleh program? Misalnya nih Kak memasukkan 50. Gimana? Apa yang akan dicetak program, Fari? True. True. Ya, jadi false ya. Jadi false ya. Kenapa? Karena 50 itu tidak lebih kecil kan dari 50 tapi sama kan? Betul nggak? Iya Ya, kan? Kecuali iya. nanti kalau kurang dari sama dengan baru dia sama. Jadi di sini kalian bandingkan gitu. Jadi kalau 5 misalnya sekarang Kak naruh 125 Shakira. Apa yang akan di print program? Kak misalnya di tokonya 125. Apa yang akan diprogram? Apa yang akan dikeluarkan program? True, Misalnya nih, true. false ya. Jadi apakah 125 kurang dari banyak minimum, di mana banyak minimumnya itu adalah 50? Jadi ini Uh, false, false, false. iya false ya, betul sekali. 125 itu lebih besar dari 50. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita berkenalan dengan logika campuran atau majemuk. Jadi, ekspresi logis campuran itu bisa terdiri dari ekspresi-ekspresi sederhana dengan menggabungkan mereka. Jadi, yang seperti yang tadi ya, ini ekspresi ini ya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan.
Ini masih disebut sederhana. Sekarang kalau kita mau dia menjadi lebih kompleks atau majemuk, kita tambahkan kata atau ekspresi logis namanya and dan or. R, and, atau or gitu. And itu apa, Kak? And itu adalah logika and, di mana akan bernilai benar saat semua kondisinya itu benar. Nanti Kak, contohkan. Kemudian logika OR akan bernilai benar saat satu saja yang benar. Contohnya gimana, Kak? Misal, di sini kita mempunyai teman namanya Amel. Ya, Amel. Amel ini jenis kelaminnya misalnya apa namanya? Perempuan gitu ya. Atau apa namanya? Janganlah jenis kelamin. Mungkin umurnya mungkin. Umur Amel misalnya 15. Nah, sekarang kita mempunyai teman namanya Abed. Abed. Umur Abed tuh katakanlah 95 ya. Misal aja nih, Bet. Ya, misal. Zapit, jangan Zapit. Coba Nah, Mama. sekarang Zapit, misalnya Zapit itu umurnya 100. 300 tahun. Kemudian misalnya Gifari, Gifari umurnya 700. Gifari umurnya katakanlah 13 400 tahun. 14, 400 14. tahun ya. Ya. Nah, misalnya 400 tahun ya. Nah, sekarang ini Kak jangan di sini ya supaya kalian lebih paham. Kak make ini aja supaya kalian bisa orek-orek juga. Oh, mana dia? Whiteboard. Oke. Nah, tadi kita mempunyai pertama teman kita Amel ya, Amel itu umurnya 15. Kemudian Abed itu umurnya 95 ya. Kemudian Givari 400. itu umurnya 400. 400 tahun. Waduh, ini tua banget ya. Kemudian Zafid itu umurnya 300. Nah, Anda tua juga Bapak nih saya. Zafid. Ya. Nah, sekarang gimana logika N itu bernilai benar? Jadi gini, misalnya kita pakai logika N sekarang. Apakah umur Amel lebih kecil dari Abed? True, true, true. And umur Givari lebih besar dari Zapid. Nah, kalian harus tahu kalau nilai ini true. Nah, sekarang apakah ini true? Yap, itu true. Ya, True ya. true. Kemudian Givari lebih besar dari Zapid, true? True. True juga. Nah, sekarang kalau dua-duanya benar, true and true, pokoknya semuanya benar dan artinya dia make n, maka nanti nilai akhirnya itu adalah menjadi true. Gitu ya. Jadi Ya. nilainya menjadi true. Nah, sekarang kalau misalnya terdapat logika Abed lebih kecil dari Amel. N itu seperti ini. Zafid lebih kecil dari Givari. Nah, sekarang yang pertama ini nilainya apa? Ini nih, yang pertama ini nilainya apa? True atau false? False. False. Ya, karena Abed tuh 95, Amel tuh 15, jadi jelas false. And Zapid apakah lebih kecil dari Gipari? Zapid 300, Gipari 400. Dia lebih kecil ya. True, True true. ya? Nah, True, true. saat pernyataannya salah satu logikanya bernilai false atau tidak benar, maka nilai akhir dari logika ini adalah false. Begitu ya? Iya. Jadi kalau dua-duanya false ya false juga gitu. Nah, sekarang kita berbicara logika OR. Misalnya, Shakira itu misalnya apa namanya? Kita pakai apa nih Shakira? Perempuan. Janganlah perempuan.
Misalnya Shakira Umur. apa? Umur Misalnya apa? 14 Umur. tahun. Oke, misalnya Shakira umur. Nah, siapa yang nulis ini? Misalnya Shakira, wah 150 tahun. Oke. Sekarang misalnya Akso berapa? 2000 tahun lah ya misalnya. Misalnya Akso 2000 tahun. Kemudian Pandu misalnya berapa 3.000 tahun tahun. Pandu? 3000 tahun ya misalnya. Misalnya Pandu 3000 tahun gitu. Oke. Jadi sekarang Shakira itu 150, Akso 2000, Pandu 3000. Nah, sekarang Kak mempunyai logika begini. Ini make or ya. Pandu kurang dari sama dengan Shakira. Or Shakira. Ups. Kita geser ke kiri dulu. Shakira kurang dari sama dengan Akso. Nah, sekarang pernyataan ini benar atau salah? Pandu kurang dari. Pandu itu 3000 tahun. Shakira itu 150 tahun. Pandu itu apakah dia lebih kecil atau sama dengan Shakira? False ya, karena Pandu itu lebih besar ya. Ini 3000, Shakira cuma 150 tahun. Gitu ya. Kemudian, or Shakira apakah 150 tahun lebih kecil daripada Akso yang 2000 tahun? False. True. True ya. Nah, or itu kalau satu aja yang true, yang lainnya false, nilai akhirnya itu akan menjadi true. Gitu ya. Satu aja yang benar, kalau kita menggunakan or, dia akan true. Sedangkan kalau dua-duanya salah, dia akan menjadi salah. Contohnya, misalnya Shakira lebih besar dari umurnya, maksudnya lebih besar sama dengan misalnya. Lebih besar sama dengan Akso. Or Akso lebih besar sama dengan Pandu. Nah, sekarang Shakira lebih besar dari Akso, true or false? True atau salah? Benar atau salah? False. Kemudian, or Akso lebih besar dari Pandu atau true atau false? False juga ya. Nah, saat semuanya salah dan kita menggunakan majemuk or, logika majemuk or, maka nilai akhirnya nanti akan salah. Sudah paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Amel, Belum Gifari, ada, Kak. Akso, Abed, Pandu, Shakira. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Ini sudah berapa menit? Oke. Nah, sekarang ini contohnya. Tulis program yang melaporkan kepada pengguna tentang adanya error di persediaan coklat. Error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong. Sudah hampir kosong ini di bawah 50 ya artinya. Jika sudah penuh di atas 300. Gimana caranya? Nah, ini. Misalnya, saya mempunyai variabel namanya di toko. Kemudian saya memasang fungsi input, kemudian integer. Oke? Kemudian error akan terjadi kalau ini bernilai benar gitu ya. Atau ya ini ekspresi logis gitu. Nah, sekarang misalnya saya memasukkan 540 di sini. Maka dia nanti akan membandingkan nih. Betul nggak 540 itu lebih kecil dari 50? Abed, betul nggak 540 lebih kecil dari 50, Bet? Salah. Bet, Iya, kenapa? betul nggak 540 lebih kecil dari 50? False. False ya, karena itu lebih besar harusnya. Kemudian Shakira, betul nggak 540 itu lebih besar dari 300? Iya. True ya. Nah, saat
false dan true bertemu dan logikanya or, maka nilainya akan menjadi apa? False. False. True ya. Karena kita menggunakan or ya. Jadi kalau true, ingat ya, true, oh sorry, false or true. Karena kan salah satu benar nih ya. Dan logikanya or gitu ya. Jadi nanti nilai akhirnya menjadi true gitu ya. Atau benar. Nah kalau dia N di sini barulah dia menjadi false. Begitu ya. Oke. 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 Nah sekarang misalnya kita masukkan angka 300. Apa yang akan terjadi? True atau false? False. Di sini bernilai apa dulu? 300 lebih kecil dari 50? False. False. Salah. False. Kemudian 300 lebih besar dari 300? Saya apa? Salah juga ya. Error. Jadi false or false akan menjadi True. false. False ya. Karena nggak ada yang benar kan? Minimal satu yang benar kalau or. Kalau N minimal semuanya harus benar kalau N. Begitu. Ya. Jadi masih agak bingung Kak. Oke. Kalau agak bingung kita simpulin dulu baru latihan. Jadi data tipologis adalah data tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang dapat benar atau salah. Ya. Kemudian ekspresi logis sederhana bisa dibuat menggunakan operator perbandingan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ya. Kemudian sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Begitu. Dan terakhir ekspresi logis campuran bisa dibangun dari ekspresi logis sederhana. Begitu ya. Sekarang saatnya kita latihan. Oke, Kak dulu yang share screen ya. Baru nanti kalian. Oke? Share screen Kak kelihatan? Kelihatan. Nah, sekarang ini. Soalnya begini. Tandai pernyataan yang benar tentang tipe data boolean. Yang pertama, Yang pertama centang. Ekspresi yang bulan. pertama ekspresi boolean hanya menerima nilai true atau false. Ya benar. Salah Benar. ya? Benar ya? Si. Ini benar. Oke, mantap. Kemudian ekspresi boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat bisa menerima nilai numerik. Betul ya? Betul. Jadi, ups, salah ya, ini salah. Salah. Kak Salah. lupa bilang bahwa boolean itu kalau dalam angka untuk true dia itu sama dengan 1 ya. Untuk false dia sama dengan 0. 0. Mantap sekali ya. Kemudian, ini benar. Variabel memiliki data tipe boolean jika bernilai true atau false. Betul ya? Jadi Betul. kalau variabel itu nilainya true atau false, dia tipenya itu boolean. Variabel memiliki tipe data boolean jika bernilai 0, 1, 2. Ini jelas salah. Salah. Data tipe boolean bisa digunakan untuk membuat kondisi yang bisa benar atau salah. Benar ya? Benar. Kemudian yang kedua kita coba cermati lagi ekspresi boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat. Bisa, oh ini salah ya. Jadi yang benar itu adalah pertama ini, sama, ups, Salah. ini salah ya, ini Itu. ya. Answer. Answer mantap sekali. Nah sekarang ini, operator boolean N, mana dia N? Ini ya, gitu, betul? Iya. Kemudian operator boolean OR, Oh, yang paling bawah. OR. Kemudian lebih besar dari sama dengan. Oh jelas yang ini ya. Yang bisa dari itu. Nah, lebih kecil dari Tuh, sama di dengan. atas yang Oh, nomor 2. oke. Ini oh sisa. Terakhir. Oke, ini sama dengan dan tidak sama dengan. Oke. Oke, sekarang kita next. Oke, ini kecepatan mengetik Kak. Kalian koreksi ya. Sorry. Oh, Input yang dibayar titik 2 uang sama dengan integer input saldo di kartu titik 2 kemudian res sama dengan total kurang dari sama dengan uang kemudian print res.
Wah, cuma 192 ya. Total sama dengan 1.200. Uang sama dengan 1.500. Di toko, sorry. Di toko sama dengan benar. Less sama dengan total Total kurang dari sama dengan uang. And di toko sama sama dengan true. true. And print Print the last one is rest. is Oke, 215. Nah, sekarang begini contoh soalnya ya. Perbaiki masalah dalam program. Untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi mereka. Oke. Jadi apa yang perlu kita perbaiki di sini? jawab. Yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama. Ya, yang pertama sekali adalah Login. apa? LL-nya kecil. Kalau sesuai di sini kan berarti nanti inputnya switch stories ya. Harus artinya apa? Kita mempunyai variabel namanya login. Nilainya itu string. Itu yang pertama. Oke? Hmm. Nah, sekarang ada password. Nanti kita memasukkan passwordnya. Itu adalah penjumlahan string ini ditambah ini. Nanti kan akan digabung ya. Nah, gimana caranya nanti supaya keluarannya itu adalah true gitu. Kita Oh. diberikan variabel namanya oke. Oh, Apa yang sama harus dengan kita dua. lakukan? Sama dengannya Apa? dua. Sama dengan Iya, betul ya. Jadi kalau passwordnya 2, oh sorry, passwordnya sama dengan switch stories 111, kecil semua, maka nanti dia terus. Supaya kalian nggak bingung, ini kok sama dengan lagi sih. Nah, supaya nggak gitu, kurung aja nih. Nah, gitu. Sekarang kita print, koma, oke, variabelnya. Gitu. Sekarang kita cek, wah, masukkan passwordnya switch store 111. Enter. Wah, dia terus. Gitu ya. Switch store 111. Nah, gitu. Satu lagi, Kak. Satu lagi. Oke. Benarkan masalah lagi. Oke, yang susah aja lah. Ini langsung terakhir gitu ya. Oke? Iya kan? Nah, sekarang ini tulis program dengan rekomendasi untuk orang yang memiliki alergi. Toko Sweet Stories menawarkan produk kepada orang-orang dengan kebutuhan tertentu, termasuk yang memiliki alergi. Jika pembeli tidak alergi ke susu atau gluten, maka akan ditawarkan cheesecake. Tulis program yang memproses informasi tentang maka memiliki alergi dan alergi. Oke. Pertama, saya mau membuat variabel yang namanya eh, memiliki alergi aja ya, memiliki memiliki dari alergi sama dengan input dalam kurung memiliki alergi. Ups. alergi. Titik 2. Oke. Kemudian, Kak ingin membuat alerginya apa? Misalnya nama variabelnya begitu, pakai fungsi input lagi, kemudian alergi terhadap katanya ya, terhadap. Oke, kita turut saja nih, gak jelas memang. Ya, ya, nggak apa-apa ya. Kemudian alergi itu akan bernilai. Nah, sekarang di sini kita print dulu yang akhir dulu deh supaya kalian nggak bingung. Tulisan akhirnya bilang apa? Tawarkan cheese, ups, ya Alergi dulu kak. cheesecake ya, cheesecake titik 2, koma. Nah, sekarang kita buat sesuatu variabel yang bernilai true atau false gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, alergi sama dengan, nah di sini sekarang logikanya. Katanya apa? Jika pembeli tidak memiliki alergi, oh katanya apa? Artinya nanti di sini kalau ya, kalau memiliki Alergi. alergi sama dengan Memilih. memilih, Itu oh kak. sorry. Memiliki alergi sama dengan apa? Eh, Sama dengan kata susu. ya gitu ya. Maka dia nanti akan bernilai true ya. Betul? Ya. Jadi kita print alerginya dulu nih. Print, sorry, Aler, em, alergi. Oke. Kemudian tawarkan cheesecake.
Artinya apa? Tulis program yang memproses informasi tentang memiliki alergi tentang alergen. Nah, jika pembeli tidak alergi ke susu atau gluten, mereka akan ditawarkan cheesecake terkenal. Oke, artinya apa? Jadi ketika memiliki alergi ini iya, maka kondisi yang kedua adalah N. Gitu ya. Iya, N alergi. apa? Alerginya apa? Kalau alerginya sama dengan Tipe susu, tipe gitu ya. Maka nanti ini akan bernilai print alergi, kemudian tawarkan cheesecake, atau gini aja ya, ke bawah aja, cheesecake cake sama dengan sama apa? Alergi N, gitu ya. N apa? eh Alerginya apa? Alerginya alerginya apa? Sama dengan susu, or alergi sama dengan gluten. Nah, sekarang kalau kita jalankan dia gimana? Maka di sini kita harus print cheesecake. Cheesecake. Itu ya. Kita jalankan. Misalnya memiliki alergi. Yes. Alerginya terhadap apa? Misalnya susu. Maka dia bernilai tawarkan cheesecake true. Tapi ternyata dia bilang jika tidak alergi ke susu atau gluten, baru kita tawarkan dia true. tadi Artinya tidak apa? sama. Tidak sama. Iya, artinya tidak sama dengan susu atau gluten. Eh, Sorry, ini alerginya ya. Alerginya apa? Tidak sama dengan gluten. Ini alergi N gitu. Sekarang Kak kasih kurung supaya kalian lebih jelas. Nah, gini ya. Nah, gimana membacanya? Misalnya nih, alerginya nanti adalah ya. Berarti ini true ya. Betul? ya. Kemudian alerginya apa? Misalnya tidak sama dengan susu, maka ini bernilai betul. Karena apa? Betul dan betul kan betul ya. Or, ups, di sini salah. Sini harusnya yang di sini. Alerginya ini tadi true, ya. Kemudian N, alerginya tidak sama dengan gluten. Betul juga. Betul atau betul akan menjadi betul. Itu ya, contoh. Contohnya misalnya tidak misalnya. Nah, nanti pasti dia akan menjadi false ya. Semuanya Mhm. misalnya daging. Nah, tawarkan cheesecake false. Jadi kalau misalnya di sini ya, kemudian di sini susu, alergi terhadap susu, tawarkan ups. Oh, itu yang gluten itu sama dengan coba. Enggak dong, karena kan di sini memiliki alergi, kemudian Is- alergennya, oh di sini janganlah. ini. Alergennya apa? Alergen aja lah ya. Alergen. Ini terlalu panjang soalnya nih. Alergen gitu. Kalau dia memiliki alergi dan alerginya itu susu, maka Hmm. cheesecake itu akan menjadi false ya. Kalau dia memiliki alergi dan alergennya itu gluten, maka cheesecake-nya tidak kita tawarkan gitu. Gitu ya. Terus gimana? Misalnya nih, dia memiliki alergi. Alerginya itu terhadap apa misalnya? Susu. Gluten. Maka loh, kok tawarkan tetap true? Kayaknya itu sama dengan kayak yang cheesecake, tawarkan cheesecake. Yang mana? Atau cheesecake. Sebentar. Kalau dia memiliki alergi dan alergennya itu adalah susu, maka Kayaknya harus buat dua variabel. ya udah. Eh,
nggak perlu. Oh iya, boleh deh. Rizky kan itu Misalnya apa? Tapi eh, nanti kalau dibuat dua variabel kan, kalau di sini katanya n, tapi nggak mungkin n ya. iya. Alerginya jelas, ya. Alergennya itu sama dengan. Oh, paham Kak. Kalau dia memiliki alergi ya, alerginya misalnya terhadap apa? Susu, Terus ya. Alergennya itu terhadap susu. Maka nanti yang akan tercetak itu karena ini dan ini benar, maka ini false ya. Kenapa? Oops, ini or harusnya. Dan ini tidak sama dengan, betul. Ya, maksudnya gini. Misalnya dia memiliki alergi, ya. Alerginya terhadap apa? Susu. Maka, kok aneh ya? kayaknya ornya pakai N or Kak, nggak mungkin pakai N. Kenapa? Karena di sini hmm, dia jika pembeli tidak alergi ke susu atau gluten. Nah, itu. Jadi dia memiliki alergi. Kalau gitu bentar ya. Kita lihat dulu. hmm, Coba pakai logika N. Bentar ya. Oke, sekarang misalnya dia memiliki alergi, ya. iya. Or misalnya apa? Memiliki alergi. Punya. Itu ya. Misalnya gitu. Kemudian cheesecake saat dia punya alergi dan alerginya dan Oh, punya alergi dan alerginya susu, jangan tawarkan cheesecake. Hmm. oh, itu aduh. Ini harusnya N nggak sih? Bentar ya. Misalnya ya, kemudian alergi terhadap apa? Susu. Dia false. Ini kan dia bernilai benar, kemudian ini salah. Kalau salah satu aja berarti dia bernilai false. eh, it, itu pernya kan ada dua ya, berarti harus ada dua variabel mas. Kayak Enggak. kayak bisa gitu Susu misalnya punya gluten. tuh kan. Misalnya dia memiliki alergi. Alerginya terhadap susu. Berarti kalau dia terhadap susu berarti jangan tawarkan gitu kan? Iya Betul? jangan. Iya. Artinya kan ya ini kalau alerginya susu atau kalau alergi. Oh, mungkin gini ya, mungkin.
tidak sama dengan susu. Nah, ini mungkin nggak ada. And, nah, coba kalau seperti ini ya. Misalnya dia punya alergi. Alerginya terhadap susu. Maka cheesecake itu akan bernilai false. Coba kita coba lagi. Alergi, yes. Susu. Loh, tapi kok nggak benar? Alergi punya gluten. Misalnya daging. True ya. Karena, Tidak tapi ada. kok aneh ya. Dia nggak benar-benar programnya. Alergi terhadap, apa yang salah ini? Coba refresh, Wah, Kak. coba Ah. kita refresh ya. Iya, susu. Iya, susu. Nah, sudah nih. Jadi sebenarnya dia menggunakan, jadi ini sebenarnya Kak nggak perlu ini ya sebenarnya. Coba misalnya dia memiliki alergi, yes. Kalau alerginya terhadap, misalnya kalau dia tidak sama dengan susu dan tidak sama dengan gluten, ya gitu ya. Tolong alergi sama dengan, oh tadi kurang alergi sih. Kenapa nggak ngasih tahu, Fit? Apa? Makanya aku Kak, tidak ada yang kasih tahu, kurang Kak. satu hurufnya. Aku Yang tidak kasih tahu, terhadap Kak. itu, Itu terhadap. Kak. Padahal aku Ah, ini iya memang di soalnya itu ini terhada katanya. Nggak tahu lah. Kita sempurnakan ya. nggak terhadap. Ah, Jadi memiliki alergi ya, alerginya terhadap susu. Berarti jangan ditawarkan ini. Tapi kalau misalnya dia memiliki alergi, ya. Tapi alerginya terhadap daging, tawarin aja gitu. Gitu ya. Jadi tadi salahnya di sini nih. Tidak ditambahkan sesuatu di sini. Kak langsung menaruh gini. Apa namanya? Is eh, memiliki alergi gitu. Kak langsung menaruh gitu. aku udah- Nah, oke. Oke, sekarang udah 5.3, kita break 5 menit dulu ya. Oke. Oke. Wah, Givari, Anda yang saya screen ya, Givari. Wah, Givari. Jangan, 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 jangan. Kau yang saya screen. Kau saya screen. Gak bisa, gak bisa. Oh, yang saya screen. Kau udah janji sama aku di WA. Girusak, gak bisa. Enggak betul. Tadi recordingnya Kak Mas, lupa. Aduh. Givari, Kak. Ya ampun, Kak. Ayolah, Kak. David aja dia tahu, saya nggak tahu. Lo nggak harus tahu ya, nggak harus. Kita akan belajar bareng di sini. Gua chat Anda ya. Anda Gimana? tahu. Mau Kak lagi atau salah satu dari kalian? Jangan Givari, Kak. saya, jangan Chat ya. saya, jangan saya, jangan saya. Givari, Kak. Aduh. Jangan, jangan. Abed, Pandu, Akso, Destina, Amel, Shakira, gimana? Destina, Kak. Destina. Pintar dia. Ayo Destina. Mau? Au Destina. di spin. Oke, kita spin aja Malu, nih. Kak. Awas. Mau Destina? Malu. Kenapa nggak usah Malu. malu ya? Kita di sini kan sama-sama Kak aja salah kok tadi. Ya, jadi jangan takut salah. Terus mencoba gitu. Kalau gitu kita spin nih. Sesuai kata Shakira. Ayo kita spin. Spin. Well names. Klik to spin. Waduh, salah. Belum memasukkan nama lagi. Siapa yang pertama nih? Givari. Up, salah. Givari. Kemudian siapa? Zapid. Kemudian siapa? Pandu. Kemudian siapa? Shakira.
Kemudian siapa? Siapa lagi? Destina, Abed. Kemudian siapa lagi? 246. Amel. Terus Akso. Udah? Ada lagi? Ada lagi yang mau dimasukkan? Kak Parabi, oke. Nih, oke. Saya main juga ya. Sekarang kita spin ya. Open mic dong, open mic. Kita spin ya. Oke, kalian harus. Oke. Ya. Ayo Kak, oke. Iya. Ayolah, Saya. Givari lah. Pandu. Anak baru. Ayo Pandu. Ayo Pandu. Jangan takut ya. Ayo share screen. Aduh Pak, masih bingung Pak. Ayo kita bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Kayaknya si Givari. Kak kan tadi juga salah ya. Tapi kita harus coba sama-sama. Ayo. Belum login Pak, tapi Udah tahu password sama user ID? belum Mas. Astagfirullah. Kan dia aja Kak. Kali gitu. Safita aja Pak dia. Apa sih aku terus? Ya udah, siapa yang mau dah? Ayo. Ayo Kak, spin lagi Kak, spin lagi, spin lagi. Aku Masa mau bingung. di spin lagi? Ya udah Ini kita aja Kak. spin lagi lah ya. Spinnya Givari sama aku saja Kak. Givari Jangan, sama jangan. Gak mau. Gak mau. Givari sama aku aja Kak Adi. Yang ada Jangan, namanya. gak mau. Tolong ada. Pandu ya. Kak direct message ya. Ini. Ya. Nah itu Pandu. Coba lihat di Zoom chat. Oke kita spin lagi kalau gitu ya. David sama aku sama Givari. Ini ya ulang aja lah ini. Givari. Mam. Wah, Bet. Ayo Bet. Ayo Abed, Abed. Is Ayo Abed. Bet, ayo. Ayo Bet, ayo Bet. Maju. Ayo share screen. Kita kerjain bareng. Lah Bet. Nggak apa-apa, jangan takut. Nanti kalau Kak yang share screen terus kan Kak aja yang bisa. Kalian harus bisa juga ya. Oke, kalau gitu Kakak kerjain nomor 6 ya sekarang. Ini nomor 6. Oke, caranya gimana Kak? Yang pertama, kalau ada seperti ini, masukkan tinggi sama masukkan beratmu yang ada tanda-tanda panah gini, pasti itu menggunakan fungsi input. Kalau dia angka berarti pakai integer. Integer input gitu ya. Masukkan tinggimu. Titik 2. Kemudian yang di bawah juga demikian. Integer input masukkan beratmu. Titik 2. Oke? Nah sekarang logikanya gimana? Nah ini langsung nih. If dia udah nulisin kita nih. Tinggi kurang berat lebih dari 100. Ini dikurung aja supaya kalian tidak bingung. Gitu ya. Maka kita disuruh mencetak beratmu baik. Titik. Mungkin croissant dengan krim. Nah, tanda tanya. Kemudian, jika tidak berarti else ya. Artinya tinggi kurang berat itu kalau kurang dari 100 ya, maka print cobalah mouse berry. Oke? Tidak akan merusak sosokmu. Tanda seru. Oke.
Sekarang misalnya 160 and 50. 160 and 50. Nah, gitu. Itu ya. Jadi, gitu. Coba kita ulang lagi. Mas, mulai. 160. Nah, gitu. Ya. Oke. Masa minggu depan itu kalau Kak aja yang mengerjakan, nanti kalian nggak dapat bagian. Nanti kalian tidak, masa Kak aja yang bisa gitu loh. Jangan ya Iya, seperti kalau itu. gitu. Jadi ambil kesempatannya, Kak saya mau. Supaya kalian bisa. Dan kalau salah, Kak pun kan tadi salah ya. Kita sama-sama belajar. Gitu. Nah ini tinggal dibenarkan aja nih ya. Salahnya di mana Kak? Oke, kita lihat. Pertama, if harga oke. If harga and harga max oke. Jika, ini pakai jika nih. Harusnya if. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Kamu bisa mencoba. Oke, sekarang 690. Ups, bad input. If harga. Ops, ini ada titik 2 harusnya. Oke. Berapa? 690 ya? Nah, 690. Ups, 690. Ups, ada yang salah lagi kah? Berapa besar yang ingin dikeluarkan untuk hidangan penutup? Kenapa salah nih? Ini nih. Belanja kurang dari 500, kue akan dari ini harusnya karena kurang dari ini nggak usah ada. Gitu ya. Sampai 1000 lebih dari 1000. Oke. Kita coba misalnya dada 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 1000. Dan coba lagi. Ups. Tara. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Jadi mungkin itu doang yang bisa Kak share ke Iya, kalian. Minggu depan jangan ya takut-takut. Kita ya harus Kak. berani. Tuh, Iya, tawarkan diri kalau bisa. Karena apa? Nanti di SMP, SMA, apalagi kuliah, kalau kalian diam-diam saja, kalian akan ditinggalkan. Tertinggal. Kak dulu, Kak bukannya sombong ya. Di SMP tuh Kak waktu itu berasal dari sendirian gitu. SMP Kak cukup jauh. Perlu pakai motor 15 menit. Itu wih, dulu. Teman-teman Kak pada masuk SMP-nya itu di sana, di dekat desa. Kalau Kak sengaja ngambil yang jauh, nyari pengalaman. Dan SMP itu bagus. Saat di kelas 1, dulu Kak diam. Diam, kemudian saat tidak mengerti Kak nggak bertanya. Akhirnya satu semester itu nilai Kak turun. Turun banget. anjir. Bahkan di pelajaran aljabar itu Kak paling benci dulu. Tapi Kak sekarang ngambil matematika. Gak mau. Gitu ya. Hmm, Rahasianya apa? Ternyata yang pertama Kak memberanikan diri. Jadi kalau tidak mengerti, tanyakan. Kak bertanya ke teman, kalau malu bertanya di depan guru. Kemudian saat disuruh menjawab, ini yang paling penting. Yang kakak kejar itu bukan benar atau salahnya. Tapi Kak berani dulu, nanti salahnya, kalau salah Kak akan perbaiki. Kalau benar, alhamdulillah. Tapi jangan takut salah. Dari situ, mulai eh, kelas 2 udah mulai berubah. Alhamdulillah juara 1. Sampai kelas 3 juara umum. Hehe. Kau. Kak nggak sombong ya, tapi keberanian itu amat sangat besar. Tuh. Tapi jangan mengejar juara, tidak ada artinya kalau kalian hanya mengejar itu. Kejarlah mindsetnya, bahwa kalian berani Oke. gitu di setiap situasi. Gitu ya, Syakira, Amel, Destina, Pandu, Givari, Akso, dan sering ditawarkan untuk ikut lomba. Pas SMA sih ya. Makanya Kak ikut Olimpiade, kemudian debate, sama dulu mau ikut pencak silat ya, tapi dipaksa buat ikut lomba. Jadi ya seneng juga sih lombanya. Seru soalnya. Lombanya Olimpiade Matematika sama debat. Gitu. Debatnya awalnya mau yang bahasa Inggris, tapi Kak ambil yang bahasa Indonesia karena guru bahasa Indonesia ya lebih
Seru. menyayangi Kak gitu. Maksudnya itu Gagal lebih lah. mendukung Kak gitu. Kak didukung artinya ya kayak ibu lah gitu ya. Makanya Sama, Kak pilih bahasa Indonesia. Lebih sayang sama, sama kayak aku. kayak ibu Kak. Jadi Kak pilih Pak. Dan alhamdulillah ya juara satu. Debatnya. Kalau Olimpiadenya ya Kak kesusahan ya waktu itu. Kak nggak pernah juara ya Olimpiade. Tapi di BET juara satu. Dan Baik. masuk IPB gitu ya. Jadi gitu ya Syakira, Amel, Destina, Pandu, Givari, Akso, Abed, Sapit. Jangan Ya, takut Kak. mencoba dulu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan sebelum ke akhiri. Ini udah lebih 10 menit. Cara share share screen Share screen. gimana, Kak? Itu tekan yang tombol hijau. Coba deh, ayo kita belajar. Tekan yang tombol hijau. Syakir, Destina. Tekan tombol Kalau nggak hijau. ALTS. ALTS kalau di laptop. Iya, boleh. ALTS. Atau tombol hijau tuh. Katanya share gitu. Share, tekan aja. Kemudian klik application Windows atau entire screen. Nah, gitu tuh. Nah, ini Zapit nih. Ayo kasih Destina kesempatan dulu, Fit. Atau Zapit mau tutorial, silahkan. Oh ya, tutorial dulu. Silahkan, Fit. Gimana, Fit? Fit, kemana ini orang? Kita dulu paham. Intinya tuh kan di sini. BTW, kelihatan kan? Aduh. Nggak kelihatan ya. Coba langsung aja kalau gitu, Destina. Boleh stop share dulu, Fit? Kita Caranya Kak, kas... tuh, Kak. Loh, nggak bisa stop share? Oh iya, ada. Oke, lupa. Nah, ayo. Ayo, Destina. Jangan takut mencoba. Tombol hijau tuh. Oke. Nah, Nah, gitu tuh udah mantap tuh. Nah, itu udah bener tuh. Klik nomornya, kemudian nanti kita kerjakan bareng-bareng gitu ya. Tanyakan, Kak, ini saya belum mengerti di bagian else-nya, Kak, mungkin gitu. Memang banyak yang belum mengerti bagian else ya. Tapi Kak, mau kalian bertanya dulu. Karena Kak, kalau jelasin semuanya nanti ya takutnya tidak nanti lebih gitu. Kayak ini aja udah lebih 10 menit ya. Gitu ya. ya, ini Udah bisa, Destina ini udah udah lebih bisa. 9 menit Kak. Oh ya, sekarang kita kenalan dulu bentar ya. Pandu boleh kenalan, Du? Boleh open kamera juga? Oke. Ah, ini dia. Gimana Pandu? Silakan kenalan. Mana orangnya? Ya, nama saya Namanya Muhammad Panduan Lidya Bakti dari kelas 8B. dari apa? Dari mana? Dari Yogyakarta, Jogja. Oke. kelas Pandu, 8. Kak, oh, umurnya berapa Pandu? 13. 13. Berarti sekarang SMP. Iya. Oke, SMP. Pandu, hobinya apa kalau Kak boleh tahu? Hobinya main sepak bola. Main, wah mantap nih. Hobi Kak dulu waktu SD juga ya. Mantap. Pandu ini asalnya dari Jogja. Panggilannya memang Pandu berarti. Iya. Oke. Kalau apa namanya? Kak nanya terkait kesibukan, Pandu sibuknya selain di algoritmik di mana aja? Ya itu aja paling. Sibuk main main bola, sekolah gitu ya? Iya. Oke, mantap ya. Kalau bisa mancing juga mungkin ya. Seru tuh mancing. Oke. Jadi kenalin ya, Syakira, Amel, Zapid, Destida, Gipari, Akso. Teman kalian namanya Pandu. Dari Jogja, hobinya main bola. Oke? Gitu. Nah, di sini juga ada Abed ya, Pandu ya. Abed itu juga ya hobinya main game kalau Abed ya. Ih, Tapi dia udah keluar nih. Oke? Kalau gitu cukup. Sampai jumpa di minggu esok. Jangan lupa bertanya dari WhatsApp kalau kalian bingung di latihan-latihan codingnya. Oke? Oke. Oke. Mau foto dulu, Zapit? Em, aku Nggak yang usah. ngefoto tadi Oke. Pak. Ya udah.